Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Janeta Tuilan New. Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Dimanapun berada, saya yakin dan percaya ada anugerah Tuhan, ada kasih Tuhan yang selalu memenuhi seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuk hadirat-Nya, kita akan memuji Tuhan. Mari semuanya bersyukur, mari semuanya berterima kasih kepada Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan mazmur yang terbaik, yang termanis bagi Allah kita pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum kita berdoa, mari siapkan hatimu, sama-sama kita menyembah Tuhan. Dimanapun engkau berada, biarlah kita sehati memuji Tuhan, sehati menyembah Tuhan, sehati menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu di atas segala-galanya. Bapa, pada pagi ini kami benar-benar bersyukur, kami benar-benar berterima kasih atas kebaikan-Mu di sepanjang hari, di sepanjang malam. Dalam tidur kami bisa beristirahat, berbaring dengan nyenyak. Dan pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kami benar-benar bersyukur, benar-benar berterima kasih atas perbuatan-Mu yang ajaib. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami saat kami menyembah, agar kami benar-benar kudus dan benar-benar layak masuk dalam hadirat-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhanku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesusku. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, terpujilah nama-Mu. Layaklah segala bangsa. Oh haleluya Yesus, haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, layaklah segala bangsa, layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau diagungkan Tuhan. Haleluya, glory, glory, haleluya, glory, haleluya, kami memuji-Mu. Haleluya,
kami, Engkau perlindungan kami, Engkau kota benteng kami, Yesus. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau. Harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Amin, amin. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Mari kita angkat pujian dari awal, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah Kau detik pun, katakan tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Sekali lagi, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, amin. Perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku.
Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dalam janjinya adalah kemenangan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan benar-benar setia kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Percayalah, tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan hidup kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan biarkan kita berjalan bersendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Mari naikkan syukur, naikkan pujian ini bersama-sama. Naikkan baik mazmur yang termanis kepada Allah kita pada pagi hari ini. Haleluya, Yesusku yang ajaib. Segenap hati kami, segenap jiwa kami datang menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang setia. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Sekali lagi untuk menyembah Tuhan, katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, haleluya, haleluya, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Sama-sama katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Kita akan menyembah Tuhan sama-sama, katakan Yesus Engkau juru selamat, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita akan menyembah Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku,
kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, katakan dengan segenap hatimu, haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sembah Dia, Yesus, haleluya. Engkau Yesus Tuhan, betapa hati kami bersyukur, betapa hati kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, Kau Allahku, keajaiban-Mu nyatakan di tempat kami, kuasa-Mu curahkan di tempat kami. Haleluya, kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, kami percaya Bapakku yang mulia. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, aku mengasihi-Mu lebih dari segala-galanya, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah. Haleluya, curahkanlah kuasa-Mu, penuhi kami. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Dia. Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak ditinggikan. Oh haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Oh, mari dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudaraku, muliakan Dia, muliakan Yesus Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Dengan segenap hati kami memuji-Mu, dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Aku percaya ada mujizat, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya.
Aku percaya ada mujizat lebih lagi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat lebih lagi. Katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat lebih lagi. Katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu lebih dari segalanya. Kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Lebih lagi sembah Dia Yesus. Haleluya, haleluya. Segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu Yesusku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Ora bala 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 bala. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ora bala bala bala. Haleluya, kami menyembah. Betapa hati kami bersyukur Tuhan. Betapa hati kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkau curahkan kuasa-Mu, Engkau curahkan roh-Mu, Engkau curahkan anugerah-Mu atas kami. Betapa hati kami bersyukur Tuhan. Betapa hati kami bersyukur. Kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur. Kami tak dapat membalas kebaikan-Mu. Haleluya. Ora bala 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 bala. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Katakan dengan iman. Haleluya Yesusku. Haleluya. Oh haleluya. 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 Saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan
Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi dengan lembut. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sama-sama katakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Lebih lagi, yes. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat kau nangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat percaya Tuhan berkati. Lebih lagi, sekali lagi menyambut firman Tuhan. Tuhan tahu, kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Yes, haleluya. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Yes, haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur, tak henti-hentinya kami berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami, tuntun kami, ajari kami agar kami memperoleh hikmat, memperoleh pengertian tentang firman-Mu pada pagi hari ini. Ada lawatan Tuhan yang bekerja, ada kasih Tuhan yang dicurahkan atas kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami nyatakan hati kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi semuanya. Ya, sangat senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudaraku semuanya dimanapun berada, di rumah-rumah, atau lagi di perjalanan, atau dimanapun Bapak Ibu Saudaraku. Penuh sukacita saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di pagi hari yang indah ini. Saudaraku yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudaraku,
Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Ini mengenai saling membantulah kamu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tadi malam kita sudah belajar mengenai gereja mula-mula itu, bahwa gereja mula-mula itu gereja yang sangat solid, gereja yang sangat peduli dengan saudaranya yang lain, gereja yang mau mengimplementasikan karakter Kristus di dalam kehidupan jemaat-jemaat terdahulu, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini mari kita buka Alkitab kita. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Ayat pertama. Saudara-saudaraku, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Perhatikan ya. Tuhan mengingatkan kita, kalau kita menemukan seseorang yang kedapatan melakukan pelanggaran, kedapatan melakukan dosa, kedapatan jatuh ke dalam pencobaan, kita yang rohani, perhatikan, maka pastikan dirimu seseorang yang sudah rohani. Ya. Jadi ini bukan berbicara sebuah tugas yang dilakukan oleh seseorang hamba Tuhan saja, tetapi ini tugas kita semua untuk memperhatikan orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, tetapi dengan kalimat lemah lembut. Banyak orang menegur setiap saudaranya yang jatuh, tetapi mengabaikan kalimat ini, lemah lembut. Mereka hanya menegur, mereka hanya menyampaikan bahwa itu salah dengan nada-nada yang bukan lemah lembut. Ya, bahkan cenderung menghakimi. Apalagi kita yang disebut dengan orang-orang yang terlalu rohani. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada ejekan sok rohani. Ya, ada ejekan sok rohani. Kenapa? Karena kita menegur bukan dengan lemah lembut, tapi menegur dengan kekerasan. Menegur dengan kalimat-kalimat yang tidak membangun. Menegur dengan kalimat-kalimat yang melemahkan, bukan kalimat-kalimat yang lemah lembut. Selalu saya katakan, jika ingin suamimu berubah, jika ingin anak-anakmu berubah, jika ingin istrimu berubah, tegurlah mereka dengan lemah lembut. Bimbing mereka dengan lemah lembut. Jangan dengan amarah. Jangan dengan kebencian. Jangan dengan mengungkit-ungkit dosanya. Mengungkit-ungkit kesalahannya. Ya. Perhatikan, kalau selalu membicarakan dosa di dalam rumah tangga itu tidak akan pernah damai. Rumah tangga itu tidak akan pernah bersuka cita. Kalau si istri terus mengingatkan dosa suaminya di masa lalu. Kalau si istri terus mengingatkan kesalahan anak-anaknya di masa lalu. Ya. Saya bertemu dengan rumah tangga yang seperti itu. Suaminya pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Itu udah berapa tahun yang lalu. Udah mungkin 10 tahun yang lalu. Tetapi setiap ada miskomunikasi, si istri langsung, iyalah, kamu kan dulu begini. Kamu kan seperti ini. Kamu kan seperti ini. Kalau di dalam miskomunikasi rumah tangga membicarakan dosa, maka rumah tangga itu akan dipenuhi oleh dosa. Tapi kalau di dalam rumah tangga dipenuhi dengan kasih, dengan lemah lembut, sekalipun itu ada miskomunikasi, rumah tangga itu akan terus bertumbuh menjadi rumah tangga yang lebih baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Maka menegur itu, ingat, menegur dengan penuh kasih, dengan penuh kelemah lembutan. Kita melihat saudara kita sedang berbuat dosa. Kita katakan, aku tahu yang kamu lakukan itu adalah kejahatan. Tetapi untuk itulah Tuhan mati. Untuk itulah Tuhan mati di kayu salib agar engkau memperoleh kekuatan meninggalkan kejahatanmu, meninggalkan dosa-dosamu. Untuk itulah Yesus mati, agar engkau bisa ditolong. Aku tahu engkau anak yang berbeda dari yang lain. Di dalam hatiku, di dalam pandanganku, mungkin engkau tidak sebaik yang lain. Tetapi aku percaya engkau punya Tuhan yang sama dengan yang lain. Maka engkau juga akan baik seperti yang lain. Ini perbedaannya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Menegur dengan lemah lembut. Menegur itu memberitakan Yesus, bukan memberitakan dosa. Perhatikan. Menegur orang yang hidup di dalam dosa, bukan memberitahukan dosa-dosanya. Memang kau manusia nggak beres kau. Kerjamu main judi aja. Kerjamu, mohon maaf ini, main perempuan aja mungkin. Suaminya. Gitu aja kerjamu terus. Nggak ada perubahanmu. Kalau kita hanya memberitahukan kesalahannya, dia tidak akan bertobat. Karena di sana nggak ada kekuatan. Di dalam dosa yang kau sampaikan kepada dia itu nggak ada kekuatan. Tetapi ketika dia hidup di dalam dosa, engkau menyampaikan Yesus, di sana ada kekuatan, di sana ada pertolongan, di sana ada perlindungan bagi dia. Sehingga dia bisa bangkit. Tegurlah dengan memberitakan Yesus. Tegurlah orang yang berdosa dengan menceritakan Yesus kepadanya. Bukan menceritakan dosa-dosa. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kita lanjut. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Tapi sebelum kalimat terakhir. Dikatakan di sini, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jaga dirimu sendiri. Lindungi dirimu sendiri. Bentengi dirimu sendiri. Ya. Kamu ingin anggota keluargamu diselamatkan. Tetapi tanpa menjaga diri sendiri, engkau bisa diseret. Masuk ke dalam pencobaan yang sama. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Maka engkau harus melindungi dirimu. Dengan doa, dengan ibadah, dengan pujian, dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Sebab kalau kita mencatat, Bapak Ibu Saudaraku, ada sebuah penelitian seperti ini. Segala sesuatu yang dilakukan secara kontinu berulang-ulang selama 40 kali, maka itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup yang dilakukan berulang-ulang. Maka jaga dirimu agar engkau tidak melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Ya. Misalnya kalau engkau berulang-ulang memperkatakan sesuatu yang buruk tentang suamimu, tentang istrimu, tentang anak-anakmu, itu menjadi kebiasaan. Itu kebiasaan yang akan susah dilepaskan dari dalam dirimu. Maka bentengi dirimu dengan lemah lembut, dengan kasih karunia. Kita sudah pernah belajar tentang hormatilah istrimu. Hai para suami, hormatilah istrimu supaya doamu tidak terhalang. Di sana sudah kita belajar mengenai kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas itu. Nanti lihat di video sebelumnya mengenai itu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong. Bukan hanya menyalahkan, bukan hanya menjatuhkan, bukan hanya mengutuki, bukan hanya menunjukkan bahwa dia itu sudah bersalah, bukan hanya itu.
Engkau harus bertolong-tolong menopang dia. Aku tahu engkau orang yang berdosa. Aku tahu engkau orang yang jatuh dalam dosa. Ini saya ulurkan tanganku. Bangkit kamu. Maju. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Beberapa waktu yang lalu saya lihat ada video viral di sebuah Facebook. Seseorang ayah mencuri susu karena tidak punya uang membeli susu untuk anaknya. Dia curi. Lalu dibawa ke pengadilan. Hakimnya ini mengambil keputusan menghentikan kasusnya. Justru memberi bantuan. Memberi pertolongan. Ini yang dinamakan saling membantu, saling menolong. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia melakukan kejahatan. Ya. Tetapi dia tolong dia. Dia bantu dia bangkit. Bukan hanya disalahkan, bukan hanya dihukum. Ada beberapa kasus seperti itu. Ada juga kasus ayahnya mencuri handphone supaya putrinya bisa daring. Diselesaikan juga. Kalau ada seperti ini Bapak Ibu Saudaraku, maka dunia ini akan terasa damai. Kalau kita saling tolong menolong, kalau kita saling membantu, ya. Karena itulah hukum Kristus di dalam diri kita Bapak Ibu Saudaraku. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, perhatikan. Kalau engkau menyangka dirimu berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kalau kita hanya menganggap diri kita ini sesuatu yang berarti, tetapi tidak di dalam prakteknya kita berarti. Bahkan untuk melemparkan senyum saja kepada orang, kita nggak bisa. Ya. Untuk melemparkan wajah atau menunjukkan wajah yang bahagia ketika berpapasan dengan orang juga kita kadang-kadang nggak bisa. Ya tapi Pak Pendeta karena nanti kita dibilang apa namanya itu, sok kenal, sok dekat. Nggak usah takut Bapak Ibu Saudara, budaya kita di Asia, khususnya di Indonesia ini masih budaya saling menyapa. Ya. Karena saking seringnya menyapa kadang-kadang berlebihan ya. Berpapasan gitu. Berpapasan, senyum. Ya. Tapi memang itu yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Agar kita berarti. Agar kita berguna. Bapak Ibu Saudara. Saya sudah pernah ceritakan ini. Ada sebuah kisah nyata. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya. Ada seseorang hendak bunuh diri. Karena dia memikirkan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang peduli dengan dia. Tidak ada satu orang pun manusia yang mau mengerti tentang dia. Dia mau bunuh diri. Tetapi di perjalanan dia berpapasan dengan seseorang. Dan seseorang itu melemparkan senyum kepada dia. Dan senyum yang tulus. Disitulah dia sadar bahwa masih ada manusia yang peduli kepadanya. Dia nggak jadi bunuh diri. Bayangkan, kelihatannya senyum itu sepele. Tapi dengan senyum bisa menyelamatkan nyawa orang itu. Dia berarti. Berarti Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Maka hidup ini harus menjadi hidup yang berarti. Hidup yang berguna bagi beberapa orang. Bagi saudara-saudara kita. Kalau kita tidak bisa berarti, berguna menolong dalam bentuk kekayaan, setidaknya kita berguna untuk memotivasi, menyemangati banyak orang. Setidaknya kita berguna untuk mengajak banyak orang datang kepada Tuhan. Setidaknya kita berguna mengingatkan mereka bahwa masih ada Tuhan, masih ada pertolongan, masih ada perlindungan. Masih ada kasih Tuhan yang tak terbatas. Kalau kita tidak bisa memberi atau berguna dalam bentuk pemberian, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya.
Jadi jangan kita menganggap diri kita berarti, tapi tidak dalam prakteknya. Kita harus menganggap diri kita berarti, dan juga mempraktekkannya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya. Haleluya. Kita lanjut. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Menguji pekerjaannya. Apapun pekerjaanmu, uji. Apakah engkau sudah benar-benar berarti dalam pekerjaanmu? Ya. Jangan lakukan pekerjaanmu dengan paksaan. Jangan lakukan pekerjaanmu dengan dengan sungut-sungut, dengan emosi, dengan amarah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, uji segala pekerjaanmu. Ya. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Uji perbuatanmu. Ya. Kalau engkau ASN, pegawai negeri sipil yang berhadapan dengan masyarakat, uji dirimu. Apakah engkau sudah melayani masyarakat dengan yang terbaik? Jangan gara-gara masyarakat berbondong-bondong datang, engkau amarah, engkau benci. Ya. Engkau menunjukkan wajah capekmu. Itu enggak boleh. Jangan kalah sama pegawai pom bensin. Sapa, senyum. Ya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita harus belajar dari sana. Tunjukkan, uji pekerjaanmu. Kalau engkau pelayan masyarakat di bidang yang lain, apakah sudah benar-benar engkau uji? Engkau benar-benar melayani masyarakat dengan memberi pelayanan yang terbaik? Kadang-kadang di dalam pelayanan masyarakat ini, lempar sana, lempar sini. Ya, oh itu bukan urusan kami, itu urusan mereka. Lalu pergi ke sana, itu bukan urusan kami, itu urusan mereka. Engkau berikan pelayanan yang terbaik. Tunjukkan. Kalau mereka salah di dalam berkas, arahkan mereka. Itu baru engkau berarti. Baru engkau berguna bagi banyak orang. Jangan langsung sombong. Ya. Jangan langsung menunjukkan wajah sombong. Kamu yang perlu aku, bukan aku yang perlu kamu. Jangan ada prinsip seperti itu di orang Kristen. Jangan ada prinsip kamu yang butuh aku. Itu bukan prinsip orang Kristen. Karena orang Kristen atau pengikut Kristus bertolong-tolongan. Ya. Baiklah tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jangan bandingkan dirimu dengan orang yang di bawahmu. Itu akan menjadi sombong. Dan juga jangan bandingkan dirimu dengan yang ada di atasmu. Engkau bisa jadi minder. Engkau bisa jadi merasa kecil. Sedangkan Tuhan tidak mengukur manusia dari pandangan seperti itu. Tuhan mengukur manusia dari pandangan hati masing-masing. Ya. Agar engkau bisa bermegah, berikan yang terbaik kepada orang. Dan bermegah bukan sombong. Dan berkata, aku bisa melakukan ini semua karena Tuhan. Aku bisa melakukan ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Setiap orang akan memikul tanggunganmu sendiri. Jangan merasa itu akan berlalu begitu saja. Enggak. Tidak akan berlalu begitu saja. Engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Suatu saat
Engkau akan dimintai pertanggungjawaban tentang pekerjaanmu, tentang dirimu. Apakah sudah berarti atau tidak berarti? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Dan engkau akan menanggungnya sendiri. Engkau tidak berkata, ya Tuhan, aku kan melakukan itu karena dianya. Aku seperti ini karena dia. Ya. Apalagi suami istri sering begitu ya. Ya kenapa kamu begitu menjawabnya? Ya kan karena kamu yang bilang begitu. Haleluya. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Engkau yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Kalau engkau diberkati oleh firman Tuhan, mari ajak orang juga diberkati oleh firman Tuhan. Engkau yang sudah mengerti tentang pengajaran firman Tuhan, ajarkan juga kepada anak-anakmu. Ajarkan juga kepada suamimu. Ajarkan juga kepada istrimu. Ajarkan pelan-pelan. Walaupun kadang-kadang ya kalau istri, Pak, tadi begini loh firman Tuhan berkata. Udahlah, ribet kali pun kau, tidurlah kau. Walaupun kita dapat balasan yang seperti itu, terus ajarkan firman Tuhan kepadanya. Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengubah seseorang. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang sudah maniak judi. Benar-benar kecanduan judi yang berlebihan. Dia seorang pengusaha. Saya pernah baca bukunya sebelum dia bertobat. Dia main judi. Lalu suatu ketika dia main judi, bangkrut. Lalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mohon ampun kepadamu, aku telah melakukan kesalahan dan berjudi. Tolong kembalikan hartaku Tuhan. Tolong kembali berkati aku. Aku berjanji tidak main judi lagi. Lalu Tuhan memberkati dia. Dia serius dan memberkati, kembali perekonomiannya bangkit. Lalu dia berkata, kalau aku main judi lagi, saya potong jari-jari saya. Ternyata benar dia main judi. Lalu bangkrut. Dia ingat janjinya, dia potong jarinya. Bapak Ibu Saudara, berulang-ulang sampai semua jarinya ini habis. Tinggal ini. Lalu dia berdoa, Tuhan, lihatlah, gak mungkin lagi aku main judi. Udah habis jari-jariku. Untuk itu aku mohon, sekali lagi beri aku kesempatan. Diberi kesempatan. Ternyata dia main judi pakai gini, gak pakai jari lagi. Iya. Itu ada Bapak Ibu Saudara, ada. Bahwa keadaan belum tentu mengubah seseorang. Penyakit belum tentu mengubah karakter seseorang. Bisa berubah tapi tidak mengubah karakter yang permanen. Yang bisa mengubah karakter permanen, siapapun itu, hanya firman Tuhan. Maka sampaikan firman Tuhan walaupun ditolak. Sampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, waktu saya bekerja di salah satu PT di kota Medan, saya belum mengenal Tuhan. Sudah Kristen, tapi belum mengenal pelayanan. Bahkan gereja pun pada waktu itu jarang sekali. Ada seseorang teman saya di tempat kerja, selalu ngajak, ayolah ke gereja. Sampai 6 bulan dia ngajak, ayolah ke gereja. Nanti kau baptis pula aku. Itu jawaban mengejek. Ya, kau baptis aku nanti. Enggak lah, enggak mau saya. Udah ayolah, diajak terus, ayolah, diajak terus. Lalu dia bilang begini, tenanglah kau, aku berjanji enggak akan dibaptis kau di situ. Padahal itu kan hanya jawaban menolak saja. Tapi karena diajak terus berulang-ulang,
Saya juga mau. Dan mulai dari situ, pertama kali diajak, dari situ sampai sekarang, saya bisa menjadi hamba Tuhan. Sampaikan terus firman Tuhan. Boleh, berdoa itu punya power, punya kuasa. Ya, doa itu membawa perubahan bagi banyak orang. Tetapi firman Tuhan mengubah dia secara permanen. Membuang segala kehidupannya yang lama. Maka bagikan firman Tuhan. Jangan malu, jangan. Jangan malu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sampaikan saja, tadi saya dengar firman Tuhan begini loh. Bahwa katanya kita ini harus bertobat. Karena waktunya sudah sangat dekat. Nah, paling dijawab ya, dari dulunya itu Tuhan mau datang. Sejak dari SD aku dengar itu firman Tuhan. Tuhan Yesus mau datang. Gak apa-apa, biar dijawab. Seperti itu. Sampaikan terus. Ya. Tapi ada tadi ku dengar loh firman Tuhan. Katanya sebesar apapun dosa kita, Tuhan mau mengampuni kita. Asal kita mau datang kepadanya. Dia akan tersentuh. Masa sih? Karena banyak orang tidak mau datang ke Tuhan. Karena menganggap dosanya sudah besar. Dosanya sudah terlalu besar sehingga Tuhan tidak mau lagi menerima dia. Maka untuk mengubah seseorang, sampaikanlah Yesus melalui firman-Nya. Gak usah ungkit-ungkit dosanya. Ya, gak usah. Karena itu tidak akan merubah dia. Tapi memberitakan Yesus, memberitakan firman Tuhan akan mengubah dia. Amin. Haleluya. Yes. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan berkati. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tegur mereka dengan lemah lembut. Kita lanjut. Ya. Bagikan firman Tuhan kepada mereka. Pelan-pelan bagikan. Jangan terus marahi. Ya. Terus dimarahi, terus diomeli, terus. Kapan ya kau bertobat? Yang gak adanya lagi waktumu bertobat. Gak ada lagi begini. Stop. Itu gak akan merubah dia. Yang merubah dia, tadi aku dengar firman Tuhan loh. Ya kan? Firman Tuhannya begini. Udahlah sana kah tidur. Udah malam ini. Besok pagi. Katanya loh harus berdua sama-sama suami istri. Supaya makin diberkati. Udahlah kau aja dulu berdoa. Terus sampaikan firman Tuhan. Itu akan mengubah dia. Membentuk dia. Mengecari dia. Menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita lanjut. Ya. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jangan sesat. Jangan permainkan Tuhan. Ini tuh orang-orang ya yang menganggap dirinya berarti tapi tidak berarti. Yang menganggap dirinya tidak berguna tapi tidak melakukan sesuatu yang berguna. Jangan sesat. Allah tidak akan mengizinkan dirinya dipermainkan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Kalau kita menabur dengan daging, kita akan menuai dalam daging kita. Tetapi barang siapa menabur dalam roh,
Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, menabur dalam roh itu adalah firman Tuhan. Menabur dalam daging itu adalah kekuatan kita. Mengandalkan pikiran kita, mengandalkan amarah kita, mengandalkan hati kita, perasaan kita. Tetapi menabur dalam roh adalah mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup kita melalui firman-Nya. Ayat 9, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Wow. Tadi firman Tuhan mengatakan, perhatikan. Ini jangan mengabaikan ini. Boleh menegur orang dengan penuh kasih, tetapi jangan lupa ya, jaga dirimu. Jangan lupa jaga dirimu. Ya, jangan hanya gara-gara menegur orang, jangan hanya gara-gara ingin membawa orang berubah, tetapi tidak membentengi dirimu. Engkau bisa masuk menjadi kawanan mereka. Engkau bisa masuk menjadi kategori orang-orang yang seperti mereka. Amin. Haleluya, haleluya. Ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Wow. Perhatikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik kepada siapapun itu. Karena kalau sudah tiba waktunya, engkau dan saya akan menuai. Tapi dengan satu syarat. Jika kita tidak lemah. Jika kita tidak menjadi lemah. Wow. Kalau engkau berbuat baik terus, ini bukan hanya memberi, memaafkan, mengampuni, kalau mampu memberi. Engkau tidak pernah jemu-jemu, engkau akan menuai. Kalau engkau tidak menjadi lemah, engkau akan menuai. Kalau engkau tetap semangat berbuat baik. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, aku tidak lemah. Lebih lagi sama-sama katakan, aku tidak lemah, karena aku akan menuai. Amin. Haleluya. Sebelum kita baca yang terakhir, kita bernyanyi Bapak Ibu Saudaraku. Saat kau perlu Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Yes. Haleluya. Engkau tidak akan lemah. Dan jangan mau lemah. Sebab ada firman Tuhan yang memberi kekuatan kepadamu. Ada firman Tuhan yang memberi pertolongan kepadamu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dimanapun engkau berada saat ini, yakinlah pertolongan itu akan selalu ada menjadi milik kita. Haleluya. Kita baca yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku. Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawanan-kawanan kita seiman. Mari berbuat baik. Akan tiba waktunya engkau dan saya menuai. Akan tiba waktunya engkau dan saya memperoleh apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yes, sama-sama katakan aku akan menuai. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, izinkan saya berdoa bagimu pada pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berkata agar kita berarti, agar kita bisa berguna bagi banyak orang, bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami berserah penuh. Kami memohon kepadamu, berikan kami pertolongan. Berikan kami kemampuan melalui Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, dimanapun saat ini tempat kediaman mereka. Saya yakin dan percaya Engkau hadir di sana. Engkau menjamah seluruh hidup mereka. Engkau menjamah seluruh tubuh, jiwa, dan roh mereka. Ada perlindungan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Biarlah yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Biarlah yang terikat kuasa-kuasa kegelapan dibebaskan dalam nama Yesus Kristus. Segala kemuliaan, hormat, segala pujian, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hamba percaya setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara streaming dimanapun mereka berada, dilawat Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan pada waktu masuk dan pada waktu keluar rumah, pada waktu beraktivitas dan pada waktu berbaring tidur. Kami percaya ada perlindungan Tuhan atas mereka di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Layaklah segala bangsa memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya ini yang bisa kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini. Walau sangat sederhana dan sangat singkat, kami percaya ada anugerah Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah kami dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga dengan iman. Terimalah berkat Tuhan saat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Terimalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang telah bergabung
pada pagi hari ini. Senang sekali terus bisa berbagi dengan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Terima kasih buat saya mau menyapa Ibu Gianeta Tuilan Niu. Tuhan Yesus memberkati Ibu dimanapun berada. Kasih Tuhan menyertai Ibu. Dan juga Ibu Maria Lewar Andriani. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu dimanapun berada, kota kediaman Ibu. Biarlah Tuhan melawat dan memberkati Ibu di sana. Dan kemanapun pergi, kasih Tuhan menyertai. Ibu Merli Sri, Ibu Nenggolan, Tuhan memberkati. Biarlah segala sesuatunya dilawat oleh Tuhan. Ninda Jenrato, Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun berada, saudaraku yang terkasih, biarlah kasih Tuhan memberkatimu. Lawatan Tuhan memberkatimu, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Roring Pandi Eva, Tuhan Yesus memberkati keluarga di sana dimanapun berada, kasih Tuhan memberkati. Bapak Lambas Tobing, haleluya, shalom. Tetap semangat, tetap percaya, bilur-bilur Yesus tidak hanya menyembuhkan tetapi mentahirkan. Bapak Lambas Tobing, salam dimanapun berada. Kasih Kristus menyertai Bapak Lambas Tobing, haleluya. Dan juga ini Bapak Ramot Simangunsong, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Justina Sabina, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Derli Aritonang, Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Lamsihar Manalu, salam kasih Kristus buat keluarga di sana. Bapak atau Ibu Lamsihar Manalu, Tuhan Yesus memberkati. Melki Sagale Sangie ini selalu bersama-sama dengan kita. Kasih Tuhan menyertai keluarga semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimanapun berada, Ibu Maria Endriani, Tuhan Yesus memberkati semua keluarga di sana. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang telah bergabung. Sampai bertemu di lain waktu di streaming yang akan terus, jika Tuhan kehendaki, akan terus kita laksanakan untuk memberkati Bapak Ibu Saudara dan memberkati banyak orang dimanapun berada. Sekali lagi saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit. Salam damai Kristus dari kota Sidikalang. Shalom, shalom, shalom.